Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di kesempatan kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tugas mesin konversi energi yang dimana kelompok 4 menjelaskan tentang pirolisis. Next, Mas. Untuk penjelasan kali ini, yang pertama ada pirolisis, kedua limbah, ketiga jenis dari pirolisis, keempat proses pirolisis, kelima keuntungan dan kekurangan pirolisis, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Nah, untuk kelompoknya sendiri terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Ahmad Fauzi, kedua saya sendiri yaitu Rozak Ali Pratama, ketiga Aurel, keempat Gede Rizky Setiawan, dan kelima Fajar Azan Septian. Next. Untuk penjelasan pirolisis sendiri akan dijelaskan kepada saudara Fauzi. Silakan untuk menjelaskan, Mas. Baik, terima kasih waktunya, Mas. Pirolisis. Pirolisis adalah penurunan suhu tanpa partisipasi oksigen yang melibatkan perubahan simultan komposisi kimia dan fase fisik yang tidak dapat diubah. Dekomposisi termokimia dari bahan organik menjadi cairan, gas dan arang residu padat, suhu tinggi tanpa adanya oksigen atau halogen, atau bisa disebut dengan menghadapi benda padat yang akan diurai pada struktur kimia yang menjadi fase gas. Next, Mas. Limbah. Limbah tersebut adalah salah satu tantangan yang dihadapi di dunia modern ini. Beberapa limbah utama yang mempengaruhi lingkungan adalah sebagai berikut. Ada limbah padat kota, plastik, bahan dan karet bekas, limbah organik, limbah medis rumah sakit, biomasa, residu organik industri. Next, Mas. Jenis pirolisis. Ada jenis pirolisis sendiri ada 4, yaitu pirolisis lambat, pirolisis cepat, pirolisis kering, dan pirolisis oxidizing. Oke, selanjutnya, Mas. Terima kasih, Mas Fauzi. Untuk selanjutnya adalah pirolisis lambat. Pirolisis lambat adalah laju pemanasan biomasa yang lambat waktu tinggal Halo, tes. Untuk pirolisis lambat, laju pemanasan biomasa yang lambat, waktu tinggal gas dan padatan dengan suhu rendah. Suhu tersebut adalah sekitar 500 derajat Celcius. Produk utamanya adalah biogar. Untuk selanjutnya adalah pirolisis cepat, yaitu menghasilkan 60% bio-oil. Hanya membutuhkan beberapa detik untuk menyelesaikan pirolisis. Tingkat pemanasan dan perpindahan panas yang sangat tinggi yang membutuhkan umpan yang digiling halus. Waktu tinggal uap pirolisis dalam reaktor kurang dari 1 detik. Quenching atau pendinginan cepat dari pirolisis uap untuk menghasilkan produk biominyak.
dengan nilai kalori 3.500 kcal. Untuk selanjutnya adalah pirolisis kering. Pirolisis kering merupakan proses dekomposisi termal tanpa akses oksigen. Untuk produk pirolisis kering adalah gas dengan panas hasil pembakaran yang tinggi, residu karbon cair dan padat. Jenis pirolisis kering bergantung pada subproses. Dan yang terakhir adalah pirolisis oxidizing atau pengoksidasi. Dengan tidak mungkin mencapai atmosfer yang benar-benar bebas oksigen. Jadi terjadi sedikit oksidasi. Jika terdapat material yang mudah menguap atau semi volatil dalam limbah, desorpsi termal juga akan terjadi. Penguraian termal limbah industri melalui pembakaran sebagian atau kontak langsung dengan produk akhir pembakaran bahan bakar. Metode ini digunakan untuk netralisasi sebagian besar limbah termasuk yang tidak nyaman untuk dibakar. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu gambar dari proses pirolisis yang tertera pada mesin berikut. Next. Contoh pengaplikasian pada sekam padi, lapisan paling luar dari gabah adalah sekam padi. Disebut juga sekam padi. Masih sering dianggap sebagai produk limbah di penggilingan padi dan oleh karena itu sering dibakar di tempat terbuka atau dibuang ke tanah kosong. Sekam padi memiliki nilai kalori tinggi dan seringkali dapat digunakan sebagai bahan bakar terbarukan. Next. Untuk prosesnya yaitu sampel sekam padi bebas kelembapan diambil ke dudukan berlubang dan dimasukkan ke dalam tungku tabung. Tungku dibuat kedap darah dan dipanaskan secara elektrik. Suhu reaktor dicatat dengan menggunakan termometer digital. Pirolisis dilakukan di bawah vakum 710 sampai 720 mm. Pompa sentrifugal dipasang untuk membuat dan memelihara vakum di dalam piroliser. Temperatur piroliser divariasikan dalam 400-650 derajat Celcius. Campuran cairan dan gas dibiarkan masuk keluar melalui jalur vakum dan diatur di satu sisi piroliser. Cairan dari piroliser dikondensasikan dalam rangkaian kondensor berpendingin es dan diperoleh bio-oil. Gas tidak terkondensasi meledak. Biocair padat dikumpulkan dari pirolisis sebagai residu pada akhir setiap batch pirolisis. Next, Mas. Baik, untuk selanjutnya adalah keuntungan dan kekurangan dalam pirolisis. Keuntungan dari teknologi pirolisis adalah yang pertama, sederhana daripada teknologi yang lainnya. Yang kedua, teknologi ini memiliki biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, mampu memproses berbagai macam bahan baku yang menghasilkan gas, bio-oil, biokimia, dan arang. Yang keempat, mengurangi emisi gas rumah kaca dan limbah yang dibuang ke TPA. Yang kelima, menghasilkan produk yang dapat dipasarkan. Yang keenam, resiko pencemaran air lebih rendah. Yang ketujuh, resiko bau yang lebih rendah. Yang kedelapan, tingkat pemulihan sumber daya yang lebih tinggi. Yang kesembilan, resiko minimal dari konsekuensi kesehatan. Dan yang terakhir, teknologi ini terbukti secara komersial. Untuk kekurangan dari proses pirolisis sendiri adalah teknologi ini masih dalam perkembangan dan di pasaran belum dikembangkan untuk produk arang dan cairan pirolisis. Next. Kesimpulan dari materi pirolisis kali ini adalah yang pertama, pirolisis telah menarik banyak perhatian karena efisiensinya yang tinggi dan karakteristik kinerja lingkungan yang baik. Yang kedua,
Ini juga memberikan kesempatan untuk memproses sisa-sisa pertanian, limbah kayu, dan limbah padat kota menjadi energi bersih. Yang ketiga, sekuentrasi biochar dapat membuat perbedaan besar dalam emisi bahan bakar fosil di seluruh dunia dan bertindak sebagai pemain utama di global carbon market. Dengan teknologi produksinya yang kuat, bersih, dan sederhana. Next. Ya, baik. Itu tadi penjelasan dari pirolisis. Apabila kalau ada kata atau perbuatan yang kurang tepat, kelompok 4 mohon maaf. Dan saya akhiri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.